Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Kerajaan Kalingga. Pernahkah kamu mendengar tentang Kerajaan Kalingga? Kerajaan Kalingga merupakan salah satu dari banyak kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Diperkirakan sejarah kerajaan di Nusantara diawali pada abad keempat yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa itu kerajaan Hindu-Buddha tersebar dan berkembang hampir di seluruh pelosok Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, awal mula Hindu masuk ke Indonesia dari pedagang Cina dan India, sehingga berdirilah kerajaan Hindu di Nusantara. Periode ini disebut dengan era prakolonialisme. Kerajaan Kalingga adalah salah satu dari beberapa kerajaan Hindu-Buddha Nusantara yang menarik untuk dibahas. Pastikan kamu menyimak ulasan berikut agar lebih mengenal kerajaan yang satu ini. Sejarah berdirinya Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan yang tercatat pernah berkembang di Nusantara. Kerajaan ini memiliki nama lain yaitu Kerajaan Holling, yang mungkin masih asing di telinga masyarakat. Menurut penelitian dari ahli sejarah, kerajaan tradisional ini berdiri pada abad ke-6 dan ke-7 di Pulau Jawa, sehingga bahasa yang digunakan masyarakat pada waktu itu adalah bahasa Jawa kuno, bahasa Melayu kuno, dan bahasa Sanskerta. Nama Kalingga sendiri merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa India, sedangkan kata Holling adalah kata yang disandur dari sumber Tiongkok. Awal mula kerajaan Kalingga berdiri belum diketahui secara pasti karena minimnya sumber sejarah yang ada. Namun berdasarkan cerita nenek moyang dan beberapa temuan tentang kerajaan ini memperlihatkan awal mula kata Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan di India yang didirikan sekelompok orang India dari Orissa yang melarikan diri karena wilayah tersebut dihancurkan oleh Maharaja Asoka. Menurut Bundahar Patra, pengajar dan peneliti sejarah Universitas Chandigarh, Punjab, India, Orissa merupakan salah satu daerah di India Utara, dekat Kalkutar, yang dikenal dengan nama Kalingga pada 500 tahun pertama Masehi. Kalingga adalah makna Bundahar Patra dengan judul Maritime Contracts of Kalingga with Java, menerangkan bahwa Kalingga menjadi salah satu kerajaan India pada masa pra-Islam yang berhubungan secara intensif dengan negeri-negeri kepulauan Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah yang berhasil ditemukan, kerajaan Kalingga atau Holling menganut agama Hindu-Buddha serta kejawen. Ada pula informasi yang mengatakan masyarakat di kerajaan Kalingga saat itu pada umumnya memiliki kepercayaan Buddha karena agama ini berkembang pesat kala itu, dan terdapat juga masyarakat yang menganut kepercayaan leluhur. Letak geografis dan wilayah kekuasaan Kerajaan Holling. Kerajaan Kalingga atau Holling memiliki letak geografis yang belum pasti. Para peneliti sejarah hanya berpatokan pada peninggalan-peninggalan yang ada. Salah satunya adalah dari catatan Tiongkok. Berdasarkan penjabaran dari catatan tersebut, kemungkinan kerajaan Holling berkuasa di wilayah Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah. Kabupaten Jepara dianggap sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota awal kala itu, karena terdapat sebuah tempat yang bernama Keling, utara Gunung Muria, sedangkan daerah Pekalongan merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan ini, karena Pekalongan merupakan wilayah pelabuhan kuno.
Nama Holing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan terjemahan dari kata Kalingga dalam bahasa Cina. Keberadaan kerajaan Kalingga juga didukung oleh para sejarawan Belanda seperti N.G. Krom Gregus Choyders, W.F. Mayer, dan W.J. van der Meulen. Diperhatikan wilayah pesisir utara Jawa Tengah sangat strategis untuk berkembangnya sebuah kerajaan karena sejak awal abad Masehi perairan Laut Jawa menjadi jalur perdagangan, sehingga diduga perkembangan perdagangan maritim kerajaan Kalingga lebih mudah untuk berkembang. Namun, sampai saat ini masih belum diketahui persis di mana letak sesungguhnya kerajaan ini. Banyak juga berpendapat dan mengatakan bahwa Pekalongan adalah nama yang telah mengalami perubahan dari Perkalingan. Karenanya sampai saat ini letak geografis kerajaan Kalingga masih menjadi perdebatan. Silsilah Kerajaan Kalingga. Silsilah Raja Kerajaan Kalingga diperoleh berdasarkan sumber sejarah yang ada, walaupun sumber-sumber tersebut sangat sedikit dan tidak lengkap. Menurut catatan sejarah, nama-nama berikut merupakan raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kalingga. Yang pertama, Prabu Wasumurti. Prabu Wasumurti dikatakan adalah raja pertama dari Kerajaan Kalingga sekitar pada 594 sampai 605 Masehi. Prabu Wasumurti memerintah selama 11 tahun, yang kemudian menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu Prabu Wasugeni dan Dewi Wasudari. Yang kedua, Prabu Wasugeni. Prabu Wasugeni merupakan raja kedua yang memerintah pada 605 sampai 632 Masehi di Kerajaan Kalingga. Prabu Wasugeni memiliki saudara perempuan, yaitu Dewi Wasundari. Namun pada waktu itu yang naik tahta adalah anak putra. Prabu Wasugeni bertahta selama 27 tahun dan menikah dengan Dewi Pramita dari dinasti Pallava dan memiliki 2 orang anak, yaitu Prabu Wasudewa dan Dewi Wasuwari atau Ratu Sima. Ketika Prabu Wasugeni wafat, tahta kerajaan dilanjutkan oleh anak laki-lakinya yang bernama Prabu Wasudewa. Yang ketiga, Prabu Wasudewa. Prabu Wasudewa menggantikan ayahnya dan memerintah pada tahun 632 hingga 652 Masehi. Prabu Wasuweda adalah anak pertama sehingga naik tahta lebih dahulu dari adiknya yang perempuan, yaitu Dewi Wasundari. Keempat, Prabu Wasukawi. Menurut sumber sejarah yang ada, masa pemerintahan Prabu Wasukawi kurang begitu jelas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait masa pemerintahannya. Namun berdasarkan catatan yang ada, Prabu Wasukawi memerintah pada tahun 652 Masehi. Yang kelima, Prabu Kiratasinga. Masa pemerintahan Prabu Kiratasinga juga sangat minim sumber sejarahnya. Diperkirakan Prabu Kiratasinga bertahta pada 632 hingga 649 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Kalingga saat di bawah pemerintahan Prabu Wasukawi dan Prabu Kiratasinga masih dijabat oleh Prabu Wasudewa. Yang keenam, Prabu Kartikeyasinga. Berdasarkan sumber sejarah, Prabu Kartikeyasinga merupakan suami dari anak Prabu Wasugeni yang bernama Dewi Wasuwari atau yang lebih dikenal dengan nama Ratu Sima. Prabu Kartikeyasinga menjabat dari 648 hingga 674 Masehi atau 26 tahun, dan setelah mangkat digantikan oleh Ratu Sima. Ketujuh, Ratu Sima. Ratu Sima bertahta pada 674 hingga 695 Masehi dan memiliki 2 orang anak, yaitu Dewi Prawiti dan Prabu Iswarakeswalingga, raja terkenal yang memerintah Kerajaan Kalingga. Jika berbicara mengenai Kerajaan Kalingga, pasti kamu sudah tidak asing dengan ratu yang satu ini, yaitu Ratu Sima. Ratu yang bertahta pada 674 Masehi hingga 695 Masehi dikenal karena ketegasannya jujur
dan kebijaksanaannya. Ratu Sima lahir di Sumatera Selatan, di dekat daerah yang sekarang bernama Musi Banyuasin. Berdasarkan sumber sejarah, Ratu Sima dikenal dengan peraturannya yang tidak main-main mengenai pencurian di masa pemerintahannya. Peraturan tersebut berupa hukum potong tangan bagi siapa saja yang mencuri milik orang lain. Hukuman ini pun tidak hanya berlaku bagi rakyatnya, namun juga untuk keluarga kerajaan. Berita tersebut tentunya menyebar luas hingga ke kerajaan seberang lautan. Raja tersebut menguji dengan sengaja mengunjungi kerajaan Kalingga dan meninggalkan sekantung emas di persimpangan jalan pasar. Bayangkan, tidak ada satupun rakyat Kalingga yang berani menyentuhnya. Hingga 3 tahun kemudian, kantung tersebut tidak sengaja disentuh oleh putra Ratu Sima. Dengan kakinya dan dengan tegas Ratu Sima menjatuhkan hukuman mati kepada putranya sendiri. Namun Dewan Menteri memohon kepada Ratu agar dapat mengampuni kesalahan putranya tersebut. Akhirnya putra Ratu Sima dijatuhi hukuman potong kaki karena telah menyentuh kantong tersebut dengan kakinya. Masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi kerajaan Kalingga dari segi apapun. Banyak raja-raja dari kerajaan lain yang kagum, segan, hormat dan penasaran dengan ratu cantik nan tegas ini. Rakyat juga mencintai ratu yang satu ini. Karena berkat Ratu Sima, kerajaan Kalingga menjadi kerajaan yang tentram dan damai. Saat menjabat, Ratu Sima bertahta dengan gelar Sri Maharahi Mahisasuramardini Satya Putih Keswara. Bagaimana menurut kamu? Mengagumkan sekali bukan Ratu Sima ini? Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa Nusantara telah lama menghadirkan emansipasi wanita melalui kepemimpinan Ratu Sima ini. Sistem pemerintahan kerajaan Kalingga. Pada masa para kolonial, Nusantara memiliki banyak kerajaan dengan kekuatan politik tertentu. Masing-masing kerajaan tentunya mempersiapkan strategi pemerintahan di tiap-tiap daerah. Kekuasaan karena pada waktu itu di Nusantara belum menjadi sebuah bangsa. Sistem pemerintahan era prakolonial bertujuan untuk mempertahankan suatu kerajaan dari serangan kerajaan lain, memperluas daerah kekuasaan dan tentunya untuk memansyurkan kehidupan rakyat dan kerajaan masing-masing. Kerajaan-kerajaan masa prakolonial diketahui menganut paham geopolitik, yaitu berdasarkan kesadaran di mana milik identitas yang sama berada dalam satu daerah yang sama, namun belum terdapat dipersatukan sebagai suatu bangsa secara politik. Keberhasilan sistem pemerintahan kerajaan tentunya dipengaruhi oleh raja yang bertata saat itu. Kerajaan Kalingga atau Holeng memperlihatkan sistem pemerintahan yang bagus di bawah kepemimpinan Ratu Sima. Kerajaan ini mengalami masa keemasan dari berbagai sektor berkat ratu yang sangat dicintai rakyatnya tersebut. Ratu Sima dikenal mengatur pemerintahannya dengan mengamalkan paham-paham yang dibuat seperti ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan, hingga mampu mengantarkan kejayaan menuju kejayaan. Sang ratu tidak akan segan menghukum siapapun yang melanggar aturan karena Ratu Sima tidak menyukai adanya kejahatan, pencurian dan ketidakadilan. Agar kamu lebih paham mengenai bagaimana kehidupan di kerajaan yang satu ini, simak terus ulasan selanjutnya mengenai kehidupan kerajaan Kalingga dalam sektor sosial, politik dan budaya. Kehidupan kerajaan Kalingga. Seperti di kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya, kerajaan Kalingga juga memiliki kehidupan tersendiri di bawah kepemimpinan para rajanya. Namun pada pembahasan kali ini akan dijelaskan lebih detail mengenai kehidupan di kerajaan Holeng pada masa pemerintahan Ratu Sima, karena memang saat beliau naik tata kerajaan ini menunjukkan perkembangan yang pesat. Yang pertama, kehidupan politik. Kehidupan politik di bawah pemerintahan Ratu Sima terlihat baik. Sang ratu selalu berlaku adil, bijaksana, tegas dan cenderung keras, serta disiplin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Ratu Sima tidak akan segan memberi hukuman bagi siapapun yang melanggar. Ratu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan menciptakan ketertiban.
Hubungan baik kerajaan Kalingga dengan kerajaan lainnya juga terlihat ketika Ratu Sima menikahkan cucunya yang bernama Sahan dengan putra mahkota kerajaan Galuh. Sahan kemudian mempunyai anak bernama Sanjaya yang kelak menjadi dinasti Sanjaya. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Kalingga rupanya tak jauh beda dengan kehidupan politik yang sama baiknya. Perekonomian kerajaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letak kerajaan yang strategis karena dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah, dan berkat kepemimpinan Ratu Sima, terdapat dua sektor yang mendukung perekonomian kerajaan, yaitu sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang strategis membuat wilayah Kalingga mampu diakses dari luar negeri. Menurut catatan sejarah, kerajaan Holeng memproduksi kulit penyu, emas, perak, culak badak, dan gading untuk dijual. Tanahnya yang subur dikembangkan untuk pertahanan dan menghasilkan beras, juga minuman dari bunga kelapa dan bunga aren yang manis serta membuahkan. Pada masa itu terdapat pasar sebagai sarana jual beli oleh masyarakat Kalingga. Pada masa pemerintahannya Ratu Sima, dengan bijaksananya, Kalingga berhasil menjadi pusat perdagangan, bahkan sempat dijadikan tempat pertemuan dari bangsa-bangsa. Sang ratu juga berhasil menjalani hubungan baik dengan banyak orang asing di bidang keamanan dan perdagangan seperti orang-orang Arab, Persia, Gujarat, dan juga Cina. Dengan demikian, perekonomian di kerajaan Kalingga dapat dikatakan sangatlah makmur dan sejahtera. Yang ketiga, kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial kerajaan Kalingga berlangsung sejahtera dan damai berkat kepemimpinan Ratu Sima. Ratu Sima tidak pernah membeda-bedakan antara rakyat dan keluarga kerajaan dengan menegakkan keadilan. Pada masa pemerintahannya, Ratu Sima juga mendirikan semacam lembaga masyarakat sebagai wujud kepeduliannya pada rakyatnya, dan dengan adanya lembaga tersebut mempermudah Ratu Sima dalam menjalankan aturannya agar berjalan secara teratur. Di dalam agama pun di kerajaan ini memperlihatkan keharmonisan karena agama Buddha berkembang di sana hingga wilayah tersebut disebut Dihayang, yang artinya tempat dua kepercayaan, yaitu Hindu dan Buddha yang dapat dibersatu. Bukti kehidupan budaya kerajaan Kalingga terlihat dengan adanya pementasan wayang keling. Secara umum bentuk wayang peninggalan kerajaan Kalingga hampir sama dengan wayang pada umumnya. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada sanggul wayang keling yang tidak sampai ubun-ubun. Masa kejayaan kerajaan Kalingga. Masa kejayaan kerajaan Kalingga diperkirakan berlangsung sekitar 2 abad. Puncak kejayaan kerajaan ini tentu saja berada pada masa pemerintahan Ratu Sima. Sektor perdagangan maupun sektor pertanian berjalan baik, dibuktikan dengan barang dagangan dari Kalingga yang sampai ke negara Tiongkok. Kerajaan Kalingga juga mengembangkan sistem subak, yaitu sistem pengairan atau irigasi untuk lahan pertanian. Masa kejayaan ini tentunya tidak akan bisa terjadi tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemimpin kerajaan dengan rakyatnya. Penyebab runtuhnya kerajaan Kalingga. Roda kehidupan teruslah berputar, di mana ada kejayaan di situ pula terdapat kemunduran. Begitu juga dengan kerajaan Kalingga yang mengalami kemunduran sejak meninggalnya Ratu Sima pada tahun 732 Masehi, yang kemudian diteruskan oleh keturunannya. Namun penyebab utama runtuhnya kerajaan Kalingga disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya pada 752 Masehi. Pada waktu itu kerajaan Sriwijaya ingin menguasai semua jaringan perdagangan di pesisir pantai utara Jawa. Hal tersebut membuat kerajaan Kalingga berpindah tempat dan semakin mengalami kemunduran karena sektor perdagangan dan pertanian telah ditaklukkan kerajaan lain. Namun, berdasarkan penelitian keturunan Ratu Sima yang bernama Sanjaya kembali menjadi pemimpin besar dengan kerajaan yang didirikannya dan bernama Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno. Bukti peninggalan kerajaan Holeng. Bukti bahwa kerajaan Kalingga memang benar-benar eksis adalah dengan ditemukan peninggalan berupa prasasti yang Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomarto, Prasasti Upit, dan candi, yaitu Candi Angin dan Candi Bubra, serta terdapat bukit lainnya berupa situs puncak Sanga Likur Gunung Muria.
Bukti ini kemudian menjadi sumber sejarah bagi kerajaan ini. Yang pertama, prastasi. Prastasi pada dasarnya merupakan piagam atau dokumentasi tertulis yang ditulis pada bahan yang sangat keras dan tahan lama seperti batu, dinding, keramik, dan lain sebagainya. Bukti peninggalan kerajaan Kalingga salah satunya adalah prastasi yang ditemukan di beberapa daerah di Jawa Tengah. Prastasi Tukmas. Prastasi Tukmas ditemukan pertama kali di wilayah Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prastasi ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang dipahat di sebuah batu alam yang besar. Tidak hanya tulisan, terdapat juga gambar-gambar yang dipahat pada batu tersebut, antara lain gambar kendi, trisula, kapak, cakra, kelang sangka, dan bunga teratai. Hasil terjemahan peninggalan kerajaan Holeng ini menjelaskan tentang adanya sungai di lereng Gunung Merapi yang airnya jernih seperti airan sungai Gangga di India. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto merupakan peninggalan kerajaan Holeng yang ditemukan di daerah desa Sojomerto, Kecamatan Rebon, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tulisan pada prasasti ini menggunakan huruf Kawi dan bahasa Melayu kuno. Isi dari prasasti Sojomerto menggambarkan kondisi keluarga kerajaan Kalingga, tepatnya tentang Raja Dapunta, Sailandra, dan silsilah keluarganya. Dapunta memiliki ayah yang bernama Satanu dan ibunya adalah Badarwati serta istrinya bernama Sampula. Dapunta Salendra adalah cikal bakal dari kerajaan-kerajaan keturunan Wangsa Sailindra yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Prasasti Upit. Peninggalan kerajaan Kalingga berikutnya adalah prasasti Upit yang ditemukan di daerah Ngawan, Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Kampung Upit. Prasasti ini menjelaskan bahwa ada sebuah kampung bernama Kampung Upit. Kampung ini menjadi wilayah dengan bebas pajak atau disebut sebagai daerah perdikan. Karena Kampung Upit memiliki wilayah yang subur sehingga membuat kebanggaan tersendiri bagi kerajaan Kalingga. Ratu Sima kemudian memberikan penganugerahan kepada kampung tersebut berupa benda yang sekarang disebut dengan prasasti Upit. Yang kedua, candi. Candi merupakan bangunan kuno yang biasanya terbuat dari batu yang digunakan sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah, raja-raja atau pendeta-pendeta hidup Buddha. Kerajaan Holeng memiliki peninggalan berupa 2 buah candi yang letaknya tidak jauh satu sama lain. Candi Angin. Candi Angin adalah peninggalan kerajaan Holeng yang ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Nama Candi Angin diambil dari tempatnya ditemukan, yaitu di kawasan yang cukup tinggi sehingga terdapat banyak angin. Candi ini tetap kokoh meskipun sering terkena terapan angin, hujan, atau badai dari waktu ke waktu. Menurut penelitian, usia candi ini lebih tua dari Candi Borobudur. Candi Bubra. Candi Bubra ditemukan tidak jauh dari Candi Angin, yaitu di Desa Tempur. Nama Candi Bubra diambil dari bahasa Jawa yang artinya adalah berantakan. Hal tersebut disebabkan karena ketika candi ini ditemukan pertama kali, kondisinya sangatlah berantakan. Ketiga, situs puncak Sanga Ligur Gunung Muria. Situs bersejarah peninggalan kerajaan Kalingga ini berada di puncak Ratwa Gunung Muria dekat Kecamatan Keling. Terdapat 4 arca batu yang ditemukan di tempat ini, yaitu arca Batara, Guru, Narada, Togo, dan Wisnu. Arca-arca ini menggambarkan kepercayaan rakyatnya Kalingga yang beragama Hindu. Semua arca tersebut belum dapat dipindahkan ke museum karena tingkat kesulitan pada medan yang ada di sana. Selain arca, ditemukan pula 6 tempat pemujaan yang ada di bawah hingga puncak gunung yang diberi nama seperti Toko Pewayungan, yaitu Abiyoso, Bambang Sakir, Jonggoring Saloko, Pandu Dewanto, Sekutrem, dan Kamunyuso. Rahayu, Rahayu, Rahayu.